Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang menonton video ini, saya doakan sehat selalu dan panjang umur. Kita lanjutkan untuk pelaksanaan P5 kita. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat tim. Nah, tim itu tinggal melaksanakan proyeknya. Ya, kita lanjutkan adalah pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini di pembuatan modul. Ya, ini mulai dari atas ya pembuatan modulnya. Satu profil modul ini nanti kita lihat contohnya, ada tema, kemudian topik, dan ada judul atau judul, kemudian fasenya dan durasi kegiatannya atau alokasi waktunya. Kemudian tujuan, kemudian aktivitas. Yang nomor 4 adalah asesmen. Nah, dalam penentuan tema proyek kita, masing-masing kelas atau fase itu ada pilihan. Yang pertama adalah jenjang SD. Jenjang SD itu fase A sampai fase C. Fase A itu kan kelas 1, 2. Kelas 2-nya kebetulan belum ya. Kemudian yang B itu 3, 4, yang C 5, 6. Untuk fase A sampai C wajib memilih dan menentukan 2 tema dalam setahun. Ya, mudahnya ini dalam satu semester kita menentukan, melaksanakan satu tema. Kemudian untuk jenjang SMP itu menentukan 3 tema dalam satu tahun. Jenjang SMA atau fase EF wajib memilih dan menentukan 3 tema dalam satu tahun. Kemudian temanya apa ini teman-teman ya? Tema yang kita pilih ini sudah disediakan oleh Kemendikbudristek. Temanya teman-teman ya, tema. Tapi untuk materinya, kemudian untuk topiknya itu tergantung dari kreativitas guru masing-masing, yang tentunya tim yang sudah kita buat itulah yang sangat berperan. Temanya 1, gaya hidup berkelanjutan. Ini bisa di SD, SMA, SMK. Ya, ini kebetulan sekolah saya memilih ini, gaya hidup berkelanjutan. Kemudian yang kedua, kearifan lokal ya. Kearifan lokal bisa SD, SMP, SD, SMA, SMK. Pada video-video berikutnya nanti kita akan menerjemahkan ya. Akan membuat contoh-contoh kalau gaya hidup berkelanjutan itu kira-kira dari tema itu ya, dari tema itu mau ambil topik apa. Kemudian kearifan lokal itu mau topik apa gitu. Kita akan bahas pada video-video berikutnya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian bangunlah jiwa dan raganya SMP, SMA, SMK. Suara demokrasi SMP, SMA, SMK. Kemudian 6, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ini bisa SD, SMP, SMA, SMK. Dan kewirausahaan. Setelah kita menentukan tema sekaligus topiknya, kita tinggal membuat jadwalnya. Ya. Sekali lagi teman-teman, jadi karena P5 ini adalah hal yang baru ya. Hal yang baru, kita tentu melaksanakannya harus sambil belajar. Jadi misalnya kok video ini juga ada kesalahan, ada kurang pas, teman-teman bisa aja mengoreksi, bisa ditulis di kolom komentar. Dan kita belajar bersama-sama. Tidak ada yang sempurna. Artinya kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik. Ini jadwal di sekolah kami yang sudah kita terjemahkan ya, yang sudah menurut pemikiran kita. Itu di sini nomor 1 ini kotaknya ya, kolomnya adalah nomor, hari, tanggal, kegiatan atau aktivitas, kemudian alokasinya, konten, isinya, dan keterangan. Ini keterangannya untuk pelaksana. Nomornya adalah nomor 1 sampai 15. Nomor 1 sampai 15. Nah, dalam satu semester itu kan terdiri dari beberapa minggu ya, bisa sampai 20 minggu. Lah, kira-kira kita akan melaksanakan dalam 15 tatap muka. Ini antisipasi kan bisa jadi
dalam 1 bulan itu kebetulan di hari itu ada liburnya, kemudian ada kegiatan lomba, kemudian juga ada kegiatan lain yang tidak memungkinkan untuk adanya pembelajaran. Jadi kita menyediakan 15 minggu atau 15 tatap muka dengan masing-masing alokasinya adalah 5 jam pelajaran. Untuk tema gaya hidup berkelanjutan ini ada 2 dimensi yang kita tuangkan, yaitu dimensi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta dimensi kreatif. Nah, ini di minggu ketiga atau kegiatan ketiga ini kita mengenalkan perspektif religinya. Kemudian kegiatan keempat adalah pengenalan proyek. Ya, ini tim dan siswa. Nah, kemudian langkah berikutnya di kegiatan 5 itu pengenalan tentang sampah. Ya, kebetulan karena kita temanya kan tentang sampah plastik. Kemudian kegiatan ke-6. Di kegiatan ke-6 ini kita saberling ya, teman-teman. Saberling itu aktivitas ke-6 ini melaksanakan aksi nyata saberling, sapu bersih lingkungan. Ini aktivitas yang ke-6. Ke-7, identifikasi masalah sampah. Kita lihat di modulnya, identifikasi sampah. Ini aktivitas 8. Ke-7 mana ya? Ke-7 ya. Ke-7. Oke, mengidentifikasi pemecahan masalah dari video. Kebetulan kita punya peraga pakai video. Ini kaitannya dengan sampah. Kemudian yang ke-8, melakukan kunjungan ke TPA atau bank sampah. Ya, TPA tempat pembuangan akhir. Kita lihat di modul seperti apa. Oke, di modul ini ini aktivitas ke-8 mana ya? Ini. Oke. Aktivitas 8, melakukan kunjungan ke TPA dan bank sampah. Ya, ini untuk teman-teman bisa menyesuaikan dengan lingkungan teman-teman, ya. Jadi misalnya kebetulan ada bank sampah, oke. Kalau tidak ada bisa ke TPA. Atau sebetulnya bisa ke pemanfaatan limbah-limbah plastik untuk keperluan kehidupan sehari-hari ya, bisa untuk misalnya itu sampah plastik, wadah-wadah plastik itu yang dipergunakan untuk pot dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan kunjungan ke situ. Kemudian aktivitas berikutnya ke-9 adalah perancangan pembuatan poster dan video. Kita lihat aktivitas ke-9, perancang langkah pembuatan poster dan video untuk kampanye, ya kampanye untuk pemanfaatan sampah, pengurangan penggunaan plastik gitu ya. Kemudian ke-10 pembuatan posternya. Oke, aktivitas ke-10 adalah ke-10 membuat poster ya, membuat poster. Setelah itu ke-11 adalah pembuatan video. Kalau pembuatan poster itu ada individu ya, tapi kalau untuk pembuatan video ini per kelas dan tentunya yang melaksanakan itu gurunya ya, gurunya yang membuat videonya atau timnya ya. Timnya yang membuat video ini per kelas 1 ya. Ini untuk kegiatan 11. Kegiatan 11 membuat konten kampanye yaitu berupa video. Kita lanjutkan kegiatan ke-12, membuat benda estetik atau berguna ya, kita bisa milih bisa berupa hiasan dari daur ulang sampah plastik itu, bisa juga benda-benda yang bisa dimanfaatkan, tidak hanya sekedar hiasan tapi betul-betul bisa dimanfaatkan, misalnya untuk pot, kemudian untuk kursi ya, ini bisa. Jadi kita lihat pada kegiatan 12, membuat benda estetik atau berguna dari limbah sampah plastik. Ya, ini sudah ada seperti ini. Aktivitasnya apa, kemudian hasil yang diharapkan apa.
menghasilkan produknya berupa apa. Ya. Ini nanti untuk modul akan kita bahas tersendiri ya, karena kebetulan untuk modul lumayan rumit. Kemudian aktivitas berikutnya, aktivitas ke-13, membuat video, pembuatan kap lampu, dan kursi dari botol air mineral. Ya, ini kegiatan ke-13 di sini ya. Kegiatan ke-13, pembuatan video karya siswa. Ini per kelas ya, tentu saja dikoordinir oleh timnya. Kemudian yang ke-14 setelah siswa membuat barangnya, kemudian video juga sudah dibuat, barang-barang itu kita pamerkan. Nah, ini langkah yang sangat positif ya. Jadi karya siswa itu tidak hanya jadi selesai ditumpuk, tidak, tapi kita berikan kesempatan, berikan tempat untuk mereka memamerkan hasil karya mereka. Tentu saja ini tidak hanya di kelasnya, tapi mungkin ini dikoordinir, dikelola satu sekolah. Jadi murid-murid pasti akan bangga sekali ketika karyanya itu dipamerkan. Kemudian yang kegiatan ke-15 adalah membuat laporan dari pelaksanaan P5 di sekolah kita. Tentunya pembuatan laporan ini juga disertai dengan dokumentasi, baik berupa video maupun berupa foto-foto dari kegiatan siswa, kegiatan sosialisasi, pelaksanaan P5, bahkan foto-foto untuk hasil dari karya siswa. Demikian untuk perencanaan ya, kita sudah sampai pada perencanaan dan pembuatan jadwalnya untuk P5 kita. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pada video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.